Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan. Video ini merupakan lanjutan dari video seri 0201, yaitu tentang pertunangan. Sekarang kita akan membahas tentang pernikahan. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa yang disebut dengan nikah adalah aqdu yuhillu likulli minaz zawjaini istimta'i bi sahibihi. Ikatan yang menghalalkan seorang pasangan suami istri, zawjaini, al-istimta'i bi sahibihi, bersenang-senang dengan pasangannya. Nikah secara bahasa adalah al-aqdu. Nikah secara bahasa adalah al-wit'u atau al-wat'u. Ada dua elemen dalam pernikahan secara bahasa. Yang pertama al-aqdu, ikatan. Jadi nikah itu mengikat seorang. Yang kedua al-wit'u atau al-wat'u, bahwa menikah itu adalah menyatukan, ya, dengan proses biologis gitu. Nah, yang dalam istilah lain disebut dengan istimta, bersenang-senang. Itu persetubuhan, persenggamaan atau percampuran. Jadi aqdu yuhillu likum minaz zawjaini istimta adalah ikatan halal yang membolehkan pasangan suami istri ini melakukan persetubuhan dengan pasangannya, pasangan halalnya, ya. Oke, nah sebelum itu terjadi maka ada hal yang harus ditunaikan dahulu atau disempurnakan, ya. Nah, hal itu disebut dengan syarat dan rukun. Nah, syarat adalah sesuatu yang membuat sah. Jadi sahnya sesuatu itu karena terpenuhinya syarat. Yang kedua rukun. Rukun adalah hal yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Tanpa rukun maka sesuatu itu tidak akan sah terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi. Jadi dalam rukun adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Nah, dalam hal ini, dalam pernikahan maka ada 5 rukun yang pasti ada atau diwajibkan ada supaya terjadi pernikahan. Yang pertama zaujain. Zaujain itu artinya pasangan, si pengantinnya. Yang kedua wali. Wali itu adalah bapaknya perempuan atau yang mewakilinya. Yang ketiga syahidani, 2 saksi atau aksar atau lebih. 2 saksi atau lebih. Yang keempat sighatul uqdah, kalimat di akad, ya, atau kita sering mengenal dengan ijab qabul. Dan yang terakhir mahar, al-mahru, mahar. Jika salah satunya itu tidak ada maka pernikahan tidak akan terjadi, ya. Pengantin ada, bapak ada, saksi ada, mahar ada, kemudian tidak diucapkan ijab qabul, maka pernikahan tidak akan terjadi. Wali ada, saksi ada, mahar siap, pengantin kabur, lebih jelas itu tidak akan terjadi, yang disebut dengan perkawinan. Nah, maka perkawinan akan terjadi jika 5 hal ini ada. Oh, pengantin ada, wali ada, saksi ada, kemudian dia bisa mengucapkan akad, tetapi mahar tidak ada, maka tetap saja pernikahan tidak akan terjadi. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa yang disebut dengan rukun nikah itu tadi zaujain, 2 pasangan suami istri, calon suami istri. Al-wali, wali itu adalah abu zaujah, bapak dari si perempuan. Au akrab atau keluarga dekat yang mewakilinya. Jika bapaknya mungkin meninggal, bisa menggunakan anak laki-lakinya. Jika tidak punya anak laki-laki yang sudah balik, ya, yang sudah dewasa, maka mungkin adik dari bapaknya atau kakak dari bapaknya, intinya laki-laki dari pihak bapak. Jika itu semua tidak ada, awil sultan, maka gunakanlah sultan, pemerintah. Pilihan terakhir atau yang disebut dengan wali hakim, ya. Kenapa? Karena hadis menyebutkan la nikah illa biwaliin. Nikah itu tidak akan terjadi kecuali ada walinya.
Mengapa perlu wali? Mengapa bapak itu wali? Nah, wali itu artinya yang bertanggung jawab. Wali itu adalah yang memiliki secara hukum. Secara hukum seorang perempuan adalah milik bapaknya. Nah, pernikahan adalah proses transfer kepemilikan hukum dari seorang bapak ke calon suaminya. Artinya ketika seorang menikah sudah sah, sudah halal, maka pindahlah kewajiban, pindahlah ketentuan hukum yang selama ini dimiliki oleh ayahnya, berpindah tangan pada suaminya. Maka wali sangat ditentukan. Wali itu menjadi aspek wajib dalam pernikahan. Yang ketiga, syahidani au aksar, 2 saksi laki-laki atau lebih. Ya, kalau kita lihat datang ke pernikahan, pasti saksinya 2, ya, yang dicatat KUA. Tapi sebenarnya kan semua orang yang hadir pada saat itu kan menyaksikan. Kenapa harus ada saksi? La nikah illa bi waliyin wa syahidi adlin. Nabi mengatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali, wa syahidi adlin, dan saksi yang adil. Maka saksi itu diperlukan, ya. Yang keempat, sigatul uqdathah, sigat kalimat akad. Jadi kalimat yang diucapkan untuk menunjukkan adanya penerimaan ataupun penerimaan dan penyerahan. Jadi ijab qabul, ya, kita mengenal itu dengan kalimat ijab qabul. Dan yang kelima, mahar. Apa itu mahar? Ma tu'tihu li hiliyatil istimta'i biha. Mahar adalah yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan li hiliyatil istimta, supaya halal beristimta, bersenang-senangnya halal. Jadi Anda perempuan, kamu boleh disentuh, boleh dikukumaha ku suami kamu tuh kalau dia sudah bayar mahar. Perkara maharnya dibayar kontan, dicicil, dihutang, eta mah kumaha keredoan. Terima abdi nikah ka anak bapak dengan mas kawin emas 20 kilo dibayar nyicil 1 tahun. Ya kalau kamu ridho ya mangga, silahkan, boleh. Nah, balik lagi ke kamu, ke perempuannya, ridho tidak kamu diberikan mas kawin, dicicil, dikredit, dihutang. Selama kamu ridho maka tidak jadi masalah. Tetapi jika kamu tidak ridho, maka pernikahan tidak akan terjadi. Ya. Jadi kita ulangi nih. Matutihu li hailatil istimta. Mahar itu adalah yang diberikan laki-laki kepada perempuan untuk menghalalkan hubungan badan yang terjadi antara mereka. Makanya bahwa wajibun, maka hukumnya wajib. Nah, karenanya Anda perempuan, dalam masalah mahar ini Anda harus minta ke laki-laki. Ketika Anda suatu saat nanti serius akan menikah, Anda harus minta ke laki-lakinya. A, kalau kita nikah, saya ingin mas kawinnya ini. Ya. A, kalau kita nikah, saya ingin mas kawinnya ini. Ya, kamu boleh minta lebih dari 1. Nah, permintaannya banyak, mahal, ya laki-laki Anda nego saja. Kalau Anda memang sanggup, ya silahkan. Kalau tidak sanggup, nego. Kalau susah nego, nyari yang lain. Ya. Itu mahar itu sangat penting dalam pernikahan. Jadi hati-hati nih, hati-hati. Anda perempuan harus berani menyebutkan mahar Anda, karena Anda halal disentuh sampai di kuku maha itu karena mahar. Tanpa mahar, ya haram. Pernikahan itu tidak akan terjadi. Kalaupun dilanjutkan, maka pernikahannya haram ketika perhubungan badan terjadi gitu. Ya. Misalkan ya karena tadi dicicil, ya kamu juga bolehlah gitu. Ya hari ini boleh nyentuh tangan saya, udah cukup sekian gitu. Nanti kalau maharnya sudah bayar lagi, bolehlah nambah. Ya, misalkan
meluk gitu, ataupun hanya sampai sikut saja boleh gitu. Ya itu terserah kamu. Intinya kamu boleh disentuh itu karena si laki-laki memberikan mahar ke kamu. Nah, jadi kalau kita perjelas lah nih syarat dan rukun gitu, rukunnya suami, istri, wali, 2 saksi atau lebih, kemudian ijab kabul, dan satu lagi mas kawin ya. Suami istri beragama Islam, kalau atas kehendak sendiri ya tidak wajiblah kehendak sendiri, kalaupun ditunangkan wayahnya. Oke, balik lagi ke pertanyaan, apakah ketika saya ditunangkan saya punya kewajiban, atau tetap saja kewajiban itu datang ketika saya menikah dengan yang saya inginkan? Ya, jawabannya adalah ketika akad selesai dinyatakan sah oleh saksi dan yang menghadiri pada saat itu, maka disitulah posisi kamu berubah dari yang namanya pacar, mantan pacar, ditunangkan atau tidak, kamu adalah suami istri. Ketika suami istri sudah nempel di kalian berdua, maka kewajiban dan hak dari masing-masing pun ikut nempel. Terserah kemarin alasannya ditunangkan atau itu memang pilihan kamu punya kewajiban sebagai suami, dan kamu pun sebagai perempuan punya kewajiban seorang istri, terlepas dari hati kamu ridho atau tidak. Makanya selesaikan sesuatu itu sebelum pernikahan, supaya hati teh tenang, supaya hatinya senang, supaya nikah itu benar-benar membanggakan dan membahagiakan diri kamu gitu. Nah, kalau kamu suatu saat mau serius nikah, selesaikan di kalian, baru bawa ke orang tua. Jangan dulu bawa ke orang tua sebelum selesai di kalian. Ya, kita mau nikah kapan, mau gimana, mas kawinnya apa, itu dibicarakan. Sehingga kalau mas kawinnya mahal ya bisa kumpul-kumpul, kalau hajatnya mahal ya bisa kumpul-kumpul gitu. Jangan semuanya bebankan ke orang tua gitu. Tapi nggak apa-apa sih, bebas-bebas saja. Tugas anak salah satunya kan membebani orang tua. Oke, nah yang bisa Anda baca ya rukun dan syarat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa mas kawin ini begitu penting? Dikatakan dalam hadis Imam Tabrani ya, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulun, siapapun lelaki, tajawaza imra'atan, menikahi perempuan, ala maqala minal makhrin au kathura, dengan mahar yang kecil ataupun besar, laisa fi nafsihi an yu'adi ilaiha haqqaha, kemudian dia memberikan maharnya, pamata, dia teh mati, walam yu'addi ilaiha haqqaha, dan dia belum memberikan haknya, laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zani, bertemu dengan Allah di hari kiamat sebagai penjina. Jadi ya, ketika mahar tidak dibayarkan, maka persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri itu dikategorikan sebagai zina. Makanya tadi saya sebutkan bahwa mahar adalah yang menghalalkan kamu disentuh oleh suami kamu. Selama mahar belum dibayar, tidak halal. Kalau dicicil, ya setidaknya sudah nyicil, jadi bolehlah. Kalau sedikit pun tidak dibayar, ya haram. Gitu. Tidak gratis ya. Nah, berikutnya hajat syukuran. Nah, nikah itu gimana? Boleh hajat nggak atau syukuran? Nah, ada dua pandangan ya. Yang pertama, nikah itu syukuran. Nah, syukuran dengan hajat itu beda. Syukuran itu sikap memperlihatkan kita merasa bahagia dengan karunia Allah. Karenanya kita berbagi dengan orang lain. Artinya ketika kita membuatkan hajat dengan niat syukuran,
kita tidak akan terbebani dengan yang namanya uang. Tapi ketika hajat, yang namanya hajat itu adalah dagang idangan minimal ya. Ketika hari H ternyata uang pemberian orang yang datang tidak mencukupi, kita akan pusing, kita akan bingung, kumaha mayar dangdut, kumaha mayar catering, kumaha mayar tenda dan sebagainya gitu. Tapi kalau syukuran gitu, kita tidak akan memusingkan hal itu karena kita pun sudah mempersiapkan dari awal. Yang kedua, kalau niatnya syukuran, kita tidak akan terlalu edan-edanan gitu ya, tidak akan terlalu heboh dalam mikiran hajat gitu, tapi akan kemampuan. Nah, apakah hajatan dan syukuran wajib? Hajat tidak wajib, tapi syukuran harus. Dalam menikah itu harus dilakukan yang namanya syukuran. Minimal nyangu koneng, minimal Anda buat nasi kuning bagi ke tetangga atau kumpulkan tetangga di rumah kamu ya, makan bebarengan, itu sudah cukup. Nah, kenapa wajib? Berdasarkan hadis berikut ini, al-walimah, tentang walimah, qala Rasulullah li Abdurrahman ibni Auf lima tajawwaju. Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menikah, awalim walau bisyatin, berwalimah lah ya, walaupun dengan seekor kambing. Minimal Anda harus melakukan syukuran. Atau bahkan di hadis lain, fi hadisil ukhra, disebutkan i'lanu nikah, informasikanlah nikah, umumkanlah pernikahan. Jadi yang namanya nikah tidak boleh disumputkan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nikah itu harus diketahui orang lain. Nah, yang kedua, nikah itu harus melakukan walimah. Walimah itu naon? Walimah itu adalah syukuran. Ya. Kadek, syukuran dengan hajat beda. Ya, syukuran itu awalim walau bisatin ya, berwalimah walaupun dengan seekor kambing. Kalau kamu mampunya hanya sanggup koneng dengan ayam atau dengan telur, ya sudah, kumpulkan tetangga atau bagikan ke tetangga, itu selesai. Kalau kamu mampunya hajat sehari semalam, silakan. 7 hari 7 malam boleh, sebulan juga silakan kalau mampu gitu. Tapi jangan terlalu memaksakan untuk hajat gitu. Jangan sampai beres nikahan, beres hajatan kamu jadi Tarsan ya, penuh hutang, bayar sana sini, sampai beres hajatan kamu masih terbebani untuk bayar hutang. Jangan sampai seperti itu. Maka Aisyah pernah berkata ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna a'dhamun nikah barokah aisaruhu maunah. Nikah yang mendapatkan berkah yang besar adalah nikah yang aisaruhu maunah, menggunakan mahar yang ringan, pemberian yang ringan, artinya tidak membebankan satu sama lain. Keluarga perempuan tidak meminta yang besar, keluarga laki-laki pun tidak memberikan bantuan yang kecil, artinya berkecukupan lah gitu. Aisar ya, yang mudah bukan yang murah. Jadi mas kawin itu harus memudahkan, bukan murahan, tapi mudahkan. Jadi perempuan yang baik itu adalah yang meminta mas kawin sesuai kemampuan lalakina, tapi tidak boleh murah-murah. Tong murah-murah teuing, tong gampang-gampang teuing. Kenapa? Nanti akan berlaku ketika ada masalah di rumah tangga kamu ya. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Satu lagi terkait dengan walimah, an Ibni Umar qala Rasulullah sallam, idada ahadukum ila walimati falyatiha. Jika seorang mengundangmu pada syukuran pernikahan, falyatiha, maka datangilah. Nah, salah satu undangan wajib yang kita harus datangi adalah ketika kita diundang pernikahan. Ketika hari itu tidak ada alasan, tidak ada kesibukan, maka wajib datang. Bukan wajib ngasih ya, tapi wajib datang gitu. Ya, kalaupun kamu tidak
punya, ya minimal punya keberanian lah untuk datang ya. Perkara di sana makan atau tidak, ya kembali ke kamu berani atau tidak lah kalau kamu tidak bawa amplop gitu. Tapi intinya undangan pernikahan itu adalah salah satu undangan yang wajib didatangi. Ketika datang kepada pernikahan, maka ucapkanlah kepada pengantin, Bismillahirrahmanirrahim, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaika, semoga berkah bagi kalian berdua, wa jama bainakuma fi khairin, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, ini adalah doa datang ke pernikahan. Jadi ketika Anda datang ke nikahan teman, mau berdoa di depan langsung pengantin tersebut mangga, mau kamu sambil duduk mangga, dari jauh juga mangga. Intinya upayakan doa ini terucap upayakan langsung lah kepada pengantin, barakallahu laka, minimal itu. Syukur-syukur bisa komplit, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ini pernah dilakukan oleh Mahirjen ya, tapi jangan sampai kamu mengucap doa dengan cara menyanyikan seperti Mahirjen ya. Oke, berikutnya ya, ini doa pengantin atau doa awal pernikahan. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa uduka min syariha wa syari ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dirinya, wa khairu ma jabaltaha alaihi, dan segala kebaikan yang akan datang darinya, wa udzubika min syariha, dan aku berlindung min syariha, dari kejelekan dirinya, wa syari ma jabaltaha alaihi, dan kejelekan yang akan datang dari dirinya. Nikah itu ibadah ya, yang harus kalian pahami ya, yang harus kalian ingat, yang harus kalian ingat-ingat, tanamkan dalam diri kalian adalah nikah itu ibadah. Maka yang harus dilakukan pertama adalah perbaiki niat. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati palaisa minni. Nikah adalah sunahku, paman rogibaan sunati, siapapun yang benci sunahku, palaisa minni, bukanlah dari golonganku. Kita ingat ya, yang namanya ibadah itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ataupun berbuat baik terhadap fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Orang sering terfokus pada ibadah seperti itu, padahal ibadah yang berumur seumur hidup, yang tidak mengenal waktu, artinya 24 jam terikat, adalah nikah. Maka baik-baiklah dalam pernikahan, karena nikah itu adalah ibadah yang tidak pernah terputus oleh waktu, ibadah yang tidak pernah terjadwalkan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh suami istri adalah ibadah. Segala kebaikan yang dia lakukan adalah ibadah. Bahkan sentuhan pun, toelan gitu, pujian yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya, itu adalah ibadah. Ada pahalanya. Beda dengan kita yang masih belum menikah. Ketika kamu seorang laki-laki noel perempuan, ya, itu jadi dosa. Tapi ketika kamu sudah nikah, kamu toel-toel dengan istrimu, yaitu adalah ibadah. Tapi toel-toel dengan istri orang, yaitu haram. Itu saja yang